Banyak investor lokal maupun asing kini mulai melirik pasar Indonesia sebagai destinasi investasi potensial. Mulai dari saham yang memberikan keuntungan besar dengan resiko yang tinggi, hingga reksadana dan properti yang sangat cocok untuk investasi jangka panjang. Kini hadir dengan kita secara langsung, Pak Doni, pakar investasi yang akan memberikan tanggapan. Baik, bagaimana Pak Doni tanggapan Anda terhadap investasi potensial saat ini? Baik Ibu Rina, yang penting itu adalah memahami profil risiko kita. Jangan asal terjun ke dunia investasi hanya karena tren. Pahami dulu tujuan finansial kita, apakah untuk keuntungan jangka panjang atau jangka pendek. Budi, tadi aku nonton berita soal investasi. Sepertinya bagus loh masa depan. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Reksadana, saham, properti, semuanya membingungkan. Ya, investasi memang banyak pilihan. Tapi jika kita tidak hati-hati dan salah langkah, itu bisa membuat kita rugi. Mending kamu cari tahu terlebih dahulu profil risiko dan tujuan investasi kamu. Itu dia. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku takut salah pilih. Kenapa nggak konsultasi sama Pak Vin aja? Karena Pak Vin bakal bantu kita untuk belajar investasi. Dia orangnya yang jelas dan nggak bakal bikin bingung. Pak Vin. Oh iya, kamu pernah cerita soal dia? Apa dia bisa bantu aku juga? Pasti bisa, karena Pak Vin orangnya bakal membantu kita itu orang-orang yang mau belajar investasi. Mending kamu coba deh biar kamu gak salah langkah. Oke. Nanti aku bakal coba hubungin Pak Vin. Thanks ya, Bud. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Ada yang bisa saya bantu? Saya Andi, Pak. Halo Andi, gimana kabarnya? Kabar baik, Pak. Saya dengar dari Budi, katanya Bapak bisa bantu soal investasi. Sebenarnya, tadi saya habis nonton berita tentang investasi, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Karena terlalu banyak pilihan seperti reksadana, saham, properti, dan saya nggak tahu apa yang cocok buat saya. Gak apa-apa Andi, itu wajar karena orang bingung kan mau investasi di mana. Yang pertama itu kamu cari tahu dulu nih alasan dan tujuan kamu untuk melakukan investasi. Apakah tujuannya itu untuk jangka panjang atau hanya sekedar untuk mencari profit saja? Mungkin lebih ke tabungan jangka panjang sih, Pak. Saya ingin punya simpanan untuk masa depan, mungkin untuk pendidikan anak atau persiapan pensiun. Tapi saya takut karena risikonya terlalu tinggi. Gak apa-apa, itu wajar sih. Kalau misalnya kamu ingin investasi dengan resiko yang rendah atau moderat, itu kamu bisa ambil reksadana. Tapi kalau kamu ingin ambil resiko yang lebih tinggi, itu bisa ambil saham. Tapi pelajari dulu sebelum memulai investasi. Langkah yang pertama, aturlah dana di luar dari kebutuhan pribadi kamu khusus untuk investasi. Nah, jika sudah, yang kedua itu silakan atur dana kebutuhan tersebut. Misal proporsinya 50% untuk kebutuhan, 30%-nya untuk keinginan, dan 20% sisanya untuk tabungan jangka panjang. Nah, jika sudah semua, kamu bisa langsung mengambil investasi seperti reksadana. Nah, dalam perjalanannya itu, kamu bisa belajar dengan instrumen investasi lainnya. Wah, terima kasih banyak Pak Vin. Penjelasan Bapak membantu banget. Saya merasa lebih yakin sekarang. Sama-sama Andi, ingatlah bahwa investasi adalah belajar jangka panjang, jadi harus dilakukan secara konsisten dan terus belajar. Gimana, udah bisa tentang Pak P? Udah, penjelasan dari dia bikin semuanya lebih jelas. Sekarang aku jadi lebih tahu harus mulai dari mana. Kayaknya aku bakal mulai dari reksadana sambil mempelajari mengenai instrumen-instrumen yang lain. Itu kan bilang apa? Apa yang bisa diandalkan? Nanti kamu tinggal konsisten dan pelan-pelan, pasti bakal kelihatan hasilnya. Kasih banyak ya Bud. Tanpa rekomendasi dari kamu, mungkin aku masih bingung sampai sekarang.